Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Bapa Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur di minggu pertama ini di tahun 2021 kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau banyak yang bersuka cita boleh memberikan tangannya. Saya ajak kita semua memuji dengan pujian Paulus 1000 berdoa.
meninggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Engkau akan menyertai kami ya Tuhan. Engkau akan berjalan ya bersama kami ya Tuhan. Mulai dari Januari, Februari sampai Desember nanti ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan. Kau pakai Tuhan semua anak-anak kami yang tempat ini ya Tuhan. Bila Tuhan kami Kau pimpin ya Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua jemaat sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita menaikkan pujian tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Dan juga kita akan menerima berkat jasmani dan rohani. Sebab Allah sanggup untuk melimpahkan yang bagi kita semua. Pada pujian aku diberkati. Kasih
Kita naikkan pujian Hatiku Tenang.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah sampai Tuhan di pertengahan ibadah kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, juga urapi kami semua yang hadir pada siang hari ini, juga anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube Tuhan, kiranya Engkau urapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan hati yang lembut. Biar firman-Mu tertanam di hati kami dan berbuah sehingga kami mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini hari ketiga ya saudara di tahun 2021. Saudara semuanya masih ya, kita semua puji Tuhan, kita semua masih sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita baca di Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara disayang Tuhan, apakah saudara masih saat ini saudara hidup ya pada keadaan masa-masa dahulu saudara? Apakah saudara belum bisa istilahnya sekarang bisa move on saudara ya? Bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau saudara masih hidup dengan pemikiran saudara ya, dan juga hati pada hal-hal yang dahulu ya, saudara nggak bisa ya melangkah ke jalan yang baru yang Tuhan sudah buatkan buat saudara ya, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, muter-muter di padang gurun enak gak saudara? Gak enak ya saudara. Saya kalau misalnya teringat ya hal yang dahulu-dahulu saudara ya, wah rasanya hati terenyuh ya saudara, hati bisa pahit ya. Itu yang terjadi dalam keluarga, itu yang terjadi dalam saudara kita, belum yang terjadi di luar sana ya saudara, dengan teman-teman ataupun yang terjadi dengan masalah kita rugi ya, kita mengalami hal-hal yang tidak enak di luar sana ya, orang menyakiti kita, orang menusuk kita ya, orang menghina kita, orang mengecilkan kita, orang merendahkan kita ya saudara. Kapan kita bisa move on saudara? Kapan kita bisa melihat suatu jalan yang baru ya, dimensi yang baru? Karena kita nggak bisa melihat ke depan ya, kita selalu melihat menoleh ke belakang ya saudara. Apa yang terjadi ya saudara pada saat orang Israel saudara waktu mau keluar dari tanah Mesir? Nggak bisa loh dia berputar-putar di padang gurun. Mereka mengeluh, mereka menoleh ke belakang dan berkata pada Musa, Musa, memang gak ada tanah kuburan di Mesir yang bagus, yang buat kita ya supaya kita mati di sini ya. Padahal Tuhan sudah ingin membawa bangsa Israel ke suatu dimensi yang baru. Yuk kita baca ayatnya di Kejadian di Keluaran 14 ayat 9 sampai Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zefon. Terus dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Terus ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa,
Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah ini saudara, ya, pada saat bangsa Israel dibawa keluar, bangsa Israel itu udah betah, saudara, ya, mentalnya udah mental budak, ya. Waktu dia tinggal di Mesir, dulu bangsa Israel itu hidupnya makmur, saudara. Tapi apa yang terjadi? Firaun melihat, wah, kok bangsa ini makin hari makin maju, makin makmur. Akhirnya apa, saudara? Bangsa Israel jadikan budak, ya, dikasih makan doang, nggak dikasih upah, ya saudara. Tetapi lama-lama kelamaan orang Israel itu betah, saudara. Jadi budak tetap mau, saudara, dan nggak mau pada saat diajak keluar, ya, diajak keluar tuh nggak mau. Dia udah enak jadi budak, ya. Terus dikatakan dia menoleh ke belakang. Terus dia bilang apa? Apa karena tidak ada kuburan di Mesir? Nah ini saudara, ya, orang tuh cepat benar mulutnya responnya loh, saudara, ya, cepat banget mulutnya responnya, ya saudara. Dia langsung, ya, ini apa, komen beramusa, ya, komen yang negatif, ya saudara. Dia ngomongnya apa? Kuburan, ya saudara. Padahal Tuhan tidak mau membawa bangsa Israel ke kuburan, ya. Tuhan mau bangsa Israel itu dibawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Di sana bebas, nggak jadi budak lagi, hidup berlimpah, ya saudara. Tetapi orang Israel berpikir dia mau dibawa kemana, saudara? Ke kuburan. Nah ini saudara, ya, rencana orang dengan rencana Tuhan bertolak belakang, pemikirannya aneh, ya. Dia nggak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau bawa orang ke suatu tanah perjanjian, ya, jalan yang baru yang Tuhan akan buat di padang gurun. Saudara kalau mungkin pernah melihat film-film cowboy, padang gurun itu yang gak enak, saudara, ya, depan pasir, kiri pasir, kanan pasir, belakang juga pasir, ya saudara. Kalau kita jalan di Bandengan ini, kita tahu mana yang lurus ke sana, mana yang lurus ke sini, mau kemana kita tahu, saudara. Tapi kalau padang gurun nggak tahu, ya, nggak tahu mau jalan mana, nggak tahu, akhirnya bisa berputar-putar di situ, saudara. Apa yang terjadi, ya? Orang Israel ini nggak bisa melihat mujizat Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat bangsa Israel. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang jadi pada anak-anak Tuhan saat ini, ya. Anak-anak Tuhan jangan sampai terus mengingat-ingat padang gurun yang pernah dilewati, ya. Jangan diingat-ingat lagi, ya. Jangan apalagi ingat zaman purbakala, ya. Dulu waktu masih kecil hidup penderitaan, jangan, saudara, ya. Udah nggak usah diingat lagi, ya. Memang kalau kita baca, ya, pengalaman pahit, kegagalan apa itu menjadi pelajaran, ya. Cukup jadi pelajaran, tapi jangan diingat-ingat terus, ya. Apalagi kita berpikir konsep, wah, masa depan kita apa, saudara? Tanah kuburan. Enggak, loh, saudara, ya. Tuhan mau membuat satu jalan yang baru, ya. Padang gurun akan dialiri sungai-sungai, ya. Itu sesuatu yang Tuhan janjikan, ya. Bukan cuma sekedar janjikan, Tuhan akan bawa saudara, ya, ke suatu dimensi yang baru. Cuma saudara apa? Saudara siap apa enggak? Mentalnya siap apa enggak, ya? Rohaninya siap apa enggak, ya? Imannya siap apa enggak, ya? Nah itu semua kembali kepada saudara. Jangan seperti orang-orang Israel yang berpikirannya bertolak belakang, ya. Tuhan mau bawa ke tempat yang enak kok, dia berpikirannya dia mau dibawa ke kuburan. Aneh kan, saudara, ya? Ya itulah manusia, ya saudara, ya. Terlalu cepat, mulutnya itu terlalu cepat, ya saudara, ya, berucap yang negatif. Apalagi sekarang ada sosmed, ya saudara, ya. Begitu pikirannya udah negatif, langsung statusnya udah nggak enak dibaca, ya saudara. Tapi itulah manusia, ya saudara, ya. Nah saudara, apa yang terjadi pada saat, ya, ketika Tuhan sudah membuatkan jalan yang baru buat saudara, ya. Yuk kita baca
Di Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 4 dan 5. Ini Yusuf, saudara. Yusuf adalah orang yang keluar, saudara ya, dari padang gurunnya, ya saudara ya. Dia pernah dibuang, ya saudara ya, sama saudara-saudaranya, ya, jadi budak, ya, terus masuk penjara, ya saudara. Terus akhirnya Yusuf diangkat jadi kuasa, ya, daripada Raja Potifar. Dan Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidup gak Bapak? Nah, tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Terus ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara, ini Yusuf sudah masuk dimensi baru, saudara, ya. Sehingga apa, saudara? Yang pertama apa yang terjadi, saudara? Kalau orang sudah masuk dimensi yang baru, ya, dia sudah masuk dimensi yang baru. Ketika Dedek bawa mobil Mercedes, saya nggak kenal loh. Waduh, itu Dedek bukan, itu Dedek bukan, kan? Wah, ini Dedek, ya. Cacu juga misalnya, wah, Cacu udah naik Alphard, ya, ya. Saya kaget, itu Cacu bukan. Ini Cacu bukan, ya. Saya nggak mengenali. Begitu juga saudara-saudara, ya. Saudara-saudaranya si Yusuf nggak kenalin. Dia udah masuk dimensi baru, udah keren, saudara. Ya, si Yusuf. Tetapi saudara, apa yang jadi dengan Yusuf? Ya, dia nggak melupakan loh. Nggak melupakan pertama apa yang dia lupakan. Bapaknya dia nggak lupain, ya saudara. Saudara-saudaranya dia nggak lupain, ya saudara. Inilah contoh daripada orang yang masuk dimensi baru yang Tuhan sudah bawa, ya. Tuhan sudah buatkan jalan di padang gurun dan sungai-sungai yang sudah dialiri oleh Tuhan, ya. Dia tetap jadi orang yang baik, ya. Pada saat orang kaya, orang jadi kaya itu, saudara, ya, sifatnya keluar semua, ya saudara. Yang baik tetap baik, ya. Yang jahat makin jadi, saudara, ya, makin jadi, ya saudara, ya. Yusuf nggak lupa, ya saudara, walaupun saudara-saudaranya udah menyakiti hatinya dia. Kalau dia masih ingat hal-hal yang dahulu, pasti dia akan bilang gini, waduh, kurang ajar lu ya, dulu pernah buang gue, dia bilang gitu, ya. Pasti Yusuf ngomong gitu, ya. Kalian semua telah menyakiti hati saya, ya. Saya dibuang ke, ya, kalau bang sumur, dijual jadi budak, ya. Kamu nggak tahu betapa menderitanya saya, ya. Menderita loh, saudara, ya. Dimasukin ke lubang sumur, siapa yang mau masukin ke lubang sumur, ya. Kita keceblos di botnya sakitnya setengah mati, ya saudara. Itu yang terjadi pada Yusuf. Pada saat Yusuf sudah memulai hidup dengan dimensi yang baru, ya saudara. Dia berbagi kasih, ya, dia berbagi kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada Yusuf. Dia bagi ke bapaknya, saudara-saudaranya, dan orang-orang Israel. Dan orang Israel pada zamannya Yusuf itu, mereka hidup semakin hari semakin makmur. Nah ini saudara. Jadi inilah yang Tuhan mau kepada saudara, ya. Kita nggak perlu ingat-ingat yang dulu-dulu lagi, ya. Yang dulu-dulu lagi itu memang menyakiti hati kita, ya, bikin kita sakit hati, bikin kita jadi benci, bikin kita marah, ya saudara. Banyak peristiwa tuh, saudara, yang ada di dalam kehidupan saya, saudara. Saya kalau ingat-ingat ya dulu-dulu lagi, saudara, wah bisa nangis loh, saudara, ya. Bisa nangis ya, saudara. Kalau saya ingat ya, waktu Desember kemarin, ya, 2 Desember kemarin, itu ulang tahun anak saya, si Priska, ya. Saya kalau ingat dia, kalau misalnya sampai dengan hari ini dia masih hidup, itu usianya sudah 22 tahun, ya saudara. Usianya 22 tahun, saudara, dan sebentar lagi saya punya cucu, saudara. Ya, tapi nggak ada, ya saudara, ya. Sudah diambil oleh Tuhan, ya saudara. Dan itu saya udah relain, udah ikhlas gitu, ya saudara. Karena
itu kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya saudara. Dan saya kalau misalnya saya nggak bisa move on, ya saudara ya, jangan tetap sayang sama yang itu terus, ya saudara ya. Nanti anak saya kedua, yang ketiga, yaitu saya nggak bisa berbagi kasih karena saya masih hidup dengan luka yang lama, ya saudara. Oleh karena itu saudara, ya lupakanlah padang gurun yang telah lewat, ya saudara. Tuhan sudah buat jalan yang baru buat saudara dan saya, ya. Nah ini saudara, di 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan mau kita jadi kaya loh saudara, jadi berkat ya buat banyak orang. Kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya ini tentang bagaimana orang harus bisa berbagi ya dengan saudara-saudaranya yang kekurangan, sehingga terjadi keseimbangan. Jadi Tuhan ingin kita jadi kaya itu bukan sekedar kita hidup ya begini-begini aja ya. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan ya. Saudara kalau baca di Kejadian ya 1 ayat 27 sampai 28, di situ dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Coba baca di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus ayat 28, Allah memberkati mereka, ya Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, kalau bertambah banyak artinya berkatnya bertambah juga kan? Bertambah. Ya saudara, waktu Dewi Maeva punya baru married, ya saudara ya, pasti berpikir ya, nanti kalau punya anak gimana? Ya, punya anak 1 pasti pengeluaran akan bertambah, ya. Nanti setelah punya anak 2, ya, pasti berpikir juga, ya, nanti bagaimana? Tapi Tuhan nggak tinggalkan loh, ya. Pada saat bertambah banyak, ya, berkatnya juga bertambah, ya, otomatis gitu saudara, ya. Karena apa? Ya, karena apa saudara? Allah memberkati mereka. Ya, ini saudara, Allah memberkati mereka yang bertambah banyak. Ya saudara, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, ini benar loh saudara. Tuhan memberkati, ya. Tuhan mengurapi, ya. Karena apa saudara diciptakan sesuai dengan gambarnya, ya saudara. Pada saat saudara beranak cucu, ya, bertambah banyak, penuhilah bumi, ya. Saudara diberkati oleh Tuhan, ya, sehingga bisa apa saudara? Berkuasa, ya. Pertama apa? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini saudara, ini kalau bertambah banyak artinya saudara ya, artinya ada apa saudara? Pelipat gandaan berkat, ya saudara, buat saudara. Nah sekali lagi ya saudara, saudara siap gak untuk menerima itu? Ya saudara, saudara harus move on, ya, harus move on, ya, harus move on, ya. Jangan ingat-ingat yang dahulu, ya. Jangan ingat sakit hati yang dahulu, jangan ingat zaman purbakala, jangan ingat waktu berputar-putar di padang gurun, jangan diingat-ingat lagi, ya. Lihatlah jalan yang baru yang Tuhan buat saudara, ya. Lihat ke depan, jangan menoleh ke belakang, ya. Tuhan gak bawa saudara ke kuburan, ya. Tuhan membuatkan saudara jalan untuk menuju tanah perjanjian. Bagaimana saudara untuk melipat gandakan berkat
Ya saudara, kita baca saudara di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian di luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Ini saudara, yang memanggil hamba-hambanya, berarti waktu dipanggil itu ada yang dipilih. Nah ini saudara, ya, waktu orang kaya ini mau berpergian ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terus ayat berikutnya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Dikatakan apa? Masing-masing menurut kesanggupannya, ya. Lalu dia berangkat. Coba stop dulu ya. 5 talenta itu banyak loh saudara. Saya baca di Google, 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Ya, pada saat itu upah 1 hari itu sama dengan 1 dinar. Coba bayangin. Jadi 1 tahun itu 365 dinar. Kalau 10.000 dinar berapa tahun saudara? Hah? 3 tahun. 10.000. 30 tahun. Ya. 30 tahun saudara. Itu berapa duit saudara? Banyak, 1 M lebih mungkin, ya, 1 miliar lebih. Bayangin saudara, kalau misalnya ya 1 hari itu orang kan misalnya UMR sekarang 4 jutaan, ya saudara, umumnya bekerja 20 hari, ya, 4 jutaan dibagi 20, 200.000, ya, dikali 360, ya saudara, berapa duit tuh, ya, kali 30 tahun, 1 miliar lebih saudara. Jadi yang dititipin itu sedikit apa banyak saudara? Banyak, 1 miliar lebih. Yang dititipin itu 1 miliar lebih dikali 5 saudara, 5 miliar lebih, ya. Tapi ini hambanya ini, ya, yang dititipin duit 5 miliar, baik loh saudara, ya. Coba kalau dititipin duit 5 miliar, ya, gimana? Ada yang kabur. Ada yang kabur, gue dititipin duit 5 miliar. Waduh, nggak ada hukumnya, nggak ada perjanjiannya, nggak ada akte notarisnya, nggak ada apa-apanya. Ini cuma dipercayakan, ya, cuma dipercayakan, cuma modal percaya doang saudara, ya. Dititipin duit ya 5 miliar lebih, ya. Terus yang 2 talenta juga banyak, ya saudara. Terus yang 1 lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi si orang kaya ini udah tahu lah kapasitasnya, ya. Yang 5 talenta itu dia tuh jago orangnya, hebat, bisa ngejalanin duit, ya. Yang 2 talenta juga hebat. Nah, tapi yang 1 talenta ini dia salah pilih orang mungkin, ya. Terus ayat 16 katakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta, ya. Dari 5, ya, akhirnya dapat 5, ya saudara. Terus ayat 17 katakan, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Terus apa yang terjadi saudara? Yang 1 itu, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalamnya, lalu di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Terus ayat 19 katakan, lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi si tuan ini balik, ya saudara, dari luar negeri, ya. Zaman dulu kalau ke luar negeri pasti lama ya saudara, ya, karena zaman dulu belum ada, ya, kapal pesawat jet, ya saudara. Kalau sekarang kan mungkin ke luar negeri bisa 1 jam atau 8 jam yang jauh-jauh, ya. Kalau mungkin zaman dulu pakai kapal laut bisa bertahun-tahun kali, ya, nyampe nya saudara. Kalau orang dari sini ke
Irian Jaya aja kalau naik kapal laut ya bisa sebulan atau 3.000 ya. Apalagi keluar negeri sudah yang jauh-jauh. Terus ayat 20 katakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Terus ayat berikutnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Nah, itu dikatakan pertama apa? Baik, ya saudara ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, nggak dibawa kabur tuh duit, ya saudara ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, ya. Ini duit 5 miliar lebih ini buat orang kaya ini perkara kecil, saudara. Ya, perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, 5 miliar dibilang kecil, saudara. Ya, benar, saudara. Orang kaya itu 5 miliar, 6 miliar itu kecil, saudara. Ya, yang lebih besar lagi yang triliunan, ya saudara ya. Ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, orang yang setia dan punya tanggung jawab, dia akan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Terus lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Terus ayat berikutnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Di sini diulang lagi, saudara, ya. Baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saudara, apa bedanya yang 5 talenta sampai 2 talenta? Hah? Ada bedanya kan? Setia, sama setia. Tapi ada bedanya loh. Ada bedanya. Yang satu kan dimana lebih kecil, nanti pasti itu, saudara. Ya, 2 talenta. Makanya dibilang apa? Dia itu cuma memikul. Ya, engkau telah setia memikul, dibilang, memikul tanggung jawab. Ya, dalam perkara yang kecil. Jadi dia itu bukan yang utamanya. Ya, ikut memikul. Ya. Ikut memikul artinya apa? Ikut membantu. Ya, dalam pekerjaan Tuhan, saya gembala, saudara. Saudara ikut memikul. Ya, ikut memikul. Yang ikut memikul juga dapat pelipat gandaan enggak? Dapat loh, saudara. Ya, bukan cuma saat gembalanya doang. Ya, yang ikut memikul pun dapat porsi yang 100%. Ya, yang 5 dapat 5, artinya dapatnya berapa persen, saudara? 100%. Ya, yang ikut memikul juga dapat sama, upahnya sama, saudara. Ya, saudara. Jadi kalau saya misalnya dapat dikasih 5, dapatnya 5 juga, saudara dikasih 2, saudara juga dapatnya 2 juga. Ya, lipat gandanya sama 100%. Ya, saudara. Enggak 60%. Ya, Tuhan itu adil. Ya, orang yang ikut memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, ya, makanya saudara yang ikut memikul dalam pelayanan ini, porsi berkahnya pelipat gandanya sama, ya, dengan pemimpin, dengan gembala sama, saudara, ya, nggak ada, ya, saudara, nggak ada yang dikurang-kurangin. Kalau misalnya jauh lebih saya dapatnya 100%, saudara dapatnya cuma 70%, 30%, enggak. Tetap 100%. Ya, saya selalu berdoa buat saudara semua, ya, semuanya tahun ini semuanya dapat pelipat gandaan berkah. Ya, asal apa, saudara? Ya, siapkan hati saudara. Ya, pikiran saudara. Jangan sekali-sekali saudara berpikir, ya, saudara, udahlah, gue mati aja. Ya, hidup gue sudah berakhir. Ya, enggak, saudara. Ya, enggak, saudara. Ya, Tuhan akan bawa kita suatu tanah perjanjian, tanah
tanah yang jalannya sudah Tuhan sudah buatkan buat kita semua, ya saudara. Terus dikatakan apa? Yang tadi yang ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Nah ini saudara, ya, ini orang yang hidup di masa lalu, hidupnya di padang gurun, ya, dia selalu beranggapan Tuhannya itu jahat kayak tadi, ya orang Mesir, ya, dia berpikir mau dibawa ke tanah kuburan, ya saudara. Terus adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Terus ayat 25 katakan, karena itu aku takut, ya. Nah ini saudara, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah punya Tuhan. Jadi begitulah kata-katanya saudara, ya. Aku takut dan pergi, ya. Gak berani saudara, ya, nggak berani menghadapi tantangan, ya, nggak berani saudara, ya, nggak punya iman, ya saudara, ya, udah sembunyiin aja, itu aman, dia pikir aman saudara, ya. Nah, terus dia balikin, inilah terimalah punyaan Tuhan, ya, dia nggak mau ikut-ikut tanggung jawab, ya, dia takut nanti Tuhannya ini sadis sama dia, ya, kalau belum apa-apa pikirnya pasti gagal, ya saudara. Terus 26, maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, tuh bilang, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Terus ayat berikutnya, karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Terus ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, ya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, ya saudara. Dikasihnya ke siapa saudara? Yang ke-10, ya. Dikasihnya ke-10 itu orang yang bisa menerima, ya, punya kapasitas yang luar biasa, yang diberi kepercayaan 5 talenta sama Tuhan, ya. Dikasih lagi bonus sama Tuhan, ya. Dikasih, yang satunya itu diambil, terus diberikan kepada orang yang menerima di 5 talenta, yang jadi 10. Makanya saudara jangan heran, ya, orang-orang yang punya kapasitas besar, ya, semakin hari hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan, ya. Terus ayat selanjutnya 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya saudara, makanya jangan jahat, jangan males, ya saudara. Apa yang terjadi saudara kalau jahat dan males? Apapun yang ada padanya akan diambil, ya saudara. Jangan jahat dan jangan malas. Ikutlah memikul tanggung jawab, ya saudara. Itu adalah hamba yang baik dan setia. Terus ayat 30 katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, ya saudara. Hamba ini udah jahat, males, terus ketiga apa? Tidak berguna, ya. Udah jahat, males, tidak berguna, terus udah diambil semuanya yang ada daripadanya, ya. Dikasih yang ke-10 talenta. Terus yang kedua apa? Dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara, jadilah hamba yang setia, ya, hamba yang baik dan setia, ya, yang mau memikul tanggung jawab, ya, supaya saudara ada pelipat gandaan dekat dalam hidup saudara, ya. Terus kita baca
dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, saudara. Inilah yang Yesus katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Berarti kalau sudah dipotong, saudara, ya sudah dicampakkan, ya saudara. Dan setiap rantingnya dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya, dibersihkan, dirawat supaya ia lebih berbuah. Ya saudara. Saudara, kembali firman Tuhan mengingatkan kita di tahun 2021 ini, ya saudara, buat kita semua, ya, kita pasti akan berbuah, semakin berbuah dan berbuah, ya, menjadi berkat buat banyak orang, ya. Saudara, kalau sudah masuk pada dimensi yang baru, ya, Tuhan pasti akan buatkan jalan buat saudara, walaupun masih ada di padang gurun, ya. Tuhan pasti buatkan jalan. Wah, kalau di padang gurun tiba-tiba ada jalan, pasti enak kan saudara, ya. Pasti padang gurunnya itu dilewati. Dan pada saat sudah melewati padang gurun, ya, nah itu Allah yang memberkati itu akan membuat saudara semakin hari semakin diberkati, ya, semakin diberkati, karena ada pelipat gandaan berkat buat saudara. Karena apa? Saudara semakin hari bertambah banyak beratnya, saudara, ya. Bukan bobot di saudara, ya. Hati-hati loh saudara. Tahun 2021, ya, nanti kan ada vaksin, ya saudara. Kita semua mau diberikan vaksin. Katanya sih kriterianya tuh ada loh saudara yang terima vaksin. Termasuk salah satu bobot itu, saudara. Bobot itu jangan sampai obesitas, saudara. Saya bilang sama Kak Brian dulu mulai sekarang, ya, diet tuh. Itu ada peraturannya loh yang terima vaksin itu, ya. Kita yang diabetes juga nggak boleh, dia ada itunya, ada ukuran apanya saya lupa tuh, ya, nggak boleh lebih dari 7, berapa itu, ya. Nah itu orang darah tinggi lah, ya, macam-macam lah. Nah itu ada kriterianya, saudara, ya. Tapi kita percaya, ya, firman Tuhan waktu tahun baru, ya, Allah akan menguatkan kita semua, ya. Puji nama Tuhan, kita memasuki, ya, tahun 2021 bersama Tuhan, dan pasti ada perubahan buat anak Tuhan, ya. Nanti, ya, anak Tuhan, ya, penampilannya berubah, ya, dimensi yang baru berubah. Waktu saya lihat Dedi Yanto, ya, dan Ibu Libeng, ya, Robi, wah, udah nggak kenal ini, ya, masih kenal kan nih Ibu Libeng sama saya nih. Yanto masih inget gak sama saya nih, ya kan? Yusuf masih inget loh dia, walaupun dia udah jadi penguasa, ya, harta yang berlimpah, dia masih inget sama saudaranya. Padahal saudaranya udah gak inget lagi sama dia, ya. Itu saudara, ya. Dimensi yang baru membuat saudara berubah. Bukan cuma dalamnya aja, ya, luarnya juga Tuhan akan ubah. Amin saudara. Amin. Mari kita bangkit diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan kemudian ada gak itu lagu Selalu Ada Jalan. Mungkin Robi bisa bantu. Yang bisa, yang nyanyinya lebih keras, ya. Berputar
semakin hari Tuhan semakin bersatu dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita makan dalam Tuhan kita Yesus. Kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan sambil saudara berdoa. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita minum dalam nama Tuhan kita Yesus. Nanti Ibu Limbeng pimpin kita dalam doa ucapan syukur untuk tubuh dan darah Tuhan dan firman Tuhan. Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biar kami menjadi orang yang percaya, yang dipercayakan Tuhan, yang dapat menjadi kepercayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setelah kami minum darah-Mu dan darah-Mu tertumpah, terpecah, Kau sudah bayar kami dengan hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang susah dihibur, yang letih lesu dan berat-berat akan memberi peredaan, yang mempunyai jalan Engkau buka jalan, yang terikat Engkau lepaskan, yang mempunyai akar baik Engkau pulihkan, yang mempunyai jalan Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau menjadi hamba yang baik dan yang dapat dipercaya, menjadi orang kepercayaan Tuhan dan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dimanapun dia berada, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang yang menabung dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, haleluya. Amin. Kita kembalikan. Kita sudah mendengar Tuhan dan juga untuk Tuhan Kudus, kita sebentar akan menjalankan perpuluhan dan persembahan. Sudah siap, kita boleh sama-sama berdiri, kita berorasi. Tiga, dua, satu. Tuhan
hati bersyukur, kami mengangkat persembahan dan perkebunan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan perkebunan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya adalah sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk kedamaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin. Nanti Ibu Hana meminta dalam doa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, dan juga saatnya kami akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini juga berkenan di hadapan-Mu dan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan memperoleh kerajaan surga di bumi Tuhan. Pada hamba-Mu yang kami angkat membawakan pundi-pundi Tuhan bukan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi haleluya. Iya, kita ujian apa yang tampak dari hati. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Kita akan akhiri. Sebelumnya ada pengumuman tambahan dari Ibu Pemuda. Kita mau berdiri sama-sama kita naikkan pujian semusim berlalu. Semusim berlalu.
kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, di akhir ibadah ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan sukacita damai sejahtera Roh Kudus ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk firman pengajaran-Mu Tuhan buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar mereka semakin hari Tuhan semakin berbuah di dalam Tuhan. Mereka tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan sehingga mereka menjadi berkat buat orang-orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, apapun yang sudah mereka berikan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda dan bertambah banyak Tuhan dalam berkat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi, Tuhan sertai semua anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini dari yang kecil sampai yang lansia Tuhan, sertai semuanya Tuhan. Jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Biar semua imunnya dikuatkan Tuhan. Biar semuanya sehat Tuhan. Apalagi di musim hujan ini Tuhan. Biar semua anak Tuhan jauhkan dari penyakit influenza, batuk pilek, radang tenggorokan. Tuhan jamah semuanya Tuhan, sehingga semuanya boleh hidup dengan tubuh yang sehat. Dan berkati semua usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, berkati semua. Juga rencana-rencana anak Tuhan untuk di tahun 2021, apapun yang mereka rencanakan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, dan Tuhan buat semuanya jadi permudah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara Tuhan, terimalah berkat ini.
Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.